Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Coach Vijay di acara Ngobrol Berfaedah. Pada malam hari ini, saya mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Saya coba bacakan dulu CV-nya ya. Beliau adalah pria kelahiran Surakarta dan memiliki pengalaman 36 tahun di 4 perusahaan, ya, antara lain di PT Garuda Indonesia, kemudian ada di MSA Cargo, Sinarmas Group, dan Fin Logistik. Nah, beliau adalah lulusan SMA. Ia mengawali karirnya sebagai siswa pilot Garuda Indonesia di Oxford Air Training School di Inggris. Gagal menjadi pilot, ia meniti karir dari bawah hingga akhirnya berhasil menjadi seorang direktur SDM di Garuda Indonesia di divisi niaga. Melanjutkan studi Diploma Bahasa Inggris Universitas Indonesia, S1 di IKIP Jakarta dan S1 dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Saat ini beliau masih aktif menjadi associate trainer dan juga aktif menulis dengan pengalaman mengajar soft skill manajemen lebih dari 30 tahun di hampir 100 perusahaan. Luar biasa ya latar belakang beliau. Mari tanpa berlama-lama kita sambut Pak Cerah Iskradono. Selamat malam Pak Cerah. Malam Pak Wibit, senang sekali ketemu lagi. Senang sekali Pak Cerah. Sudah lama ya kita nggak temu muka, ngobrol, ngopi gitu ya. Iya betul, biasanya Terakhir, sambil ngopi sambil bercanda dengan Pak Wibit. iya. Terakhir kita meeting di Promenade ya Pak ya, terakhir ya Pak ya. Iya betul di Kominit, betul. Iya, iya. Oke. Nah, teman-teman, pada hari ini saya bersama Pak Cerah itu akan mengupas tentang salah satu bukunya ya. Ya, Iya, connect lagi. Iya, connect lagi sih udah ya. Ya, saya cerita dulu. Kita hari ini akan kupas satu buku yang pernah atau sudah ditulis oleh Pak Cerah dari sekian banyak buku lainnya ya Pak Cerah, yaitu Iya, tentang baik Pak. Mind Inspiration for Strong People. Iya, betul. Nah, jadi buku ini masih ada ya Pak ya? Stoknya masih ada Pak ya kalau ada teman yang mau beli ya? Masih ada beberapa Masih Pak. ya? Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku Mind Inspiration for Strong People ini, nggak apa-apa, kontak aja ke saya atau tinggalkan pesan, nanti kita akan bantu supaya bagaimana cara mendapatkan buku tersebut. Oke, Pak Cerah, yuk kita ngobrol Pak. Ini siap. buku Mind Inspiration for Strong People ini buku keberapa Pak buat Bapak, yang Bapak tulis? Itu sebenarnya buku yang pertama. Jadi makanya itu masih belum sempurna dan kita masih pengen menulis lagi dan belajar lebih banyak lagi, Pak. Iya. Oke, buku perdana ya. Buku perdana ya. Terus kalau boleh tahu pengalaman menulis buku pertama yang kemudian berhasil diterbitkan, Pak? Perasaannya seperti apa, Pak? Ya, rasanya sih ya senang ya, bangga dan juga akhirnya percaya diri kita juga bisa meningkat gitu. Akhirnya bisa diterbitkan setelah beberapa kali kita coba sendiri, kirim ke penerbit dan sebagainya ditolak. Tapi alhamdulillah dengan Better Mind ini kita bisa bergabung bersama-sama, akhirnya bisa menawarkan sebuah buku yang menarik juga untuk kita semuanya. Oke, luar biasa ya Pak ya, perjalanan menulis buku ini yang saya ingat kan lumayan resilient ya Pak ya. Resilient, betul. sesuai dengan tema dari buku itu sendiri ya, di mana terus terang saya memperhatikan itu proses menuju penerbitan buku itu cukup memerlukan waktu ya, lewat dari perencanaan semula ya Pak ya. Oke.
Ya, teman-teman, sebagai informasi, buku Mind Inspiration for Strong Halo. People ini adalah buku kedua dari rangkaian buku Mind Inspiration. Dan Pak Cerah ini adalah penulis di buku yang kedua ini sebagai karya beliau yang perdana ya, Iya bersama betul. 18 penulis lainnya. Dan kebetulan Iya. saya juga menjadi salah satu penulis di buku Mind Inspiration for Strong People ini. Nah, kembali Iya, lagi nih right. Pak Cerah. Ya. Jadi bersyukur ternyata setelah melalui proses yang cukup panjang tadi, akhirnya buku yang karya yang Bapak buat, yang kita tulis bersama, akhirnya menjadi kenyataan ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Menjadi Ya. kenyataan dan berwujud Pak ya, berwujud menjadi buku nih. Berwujud. Terus saya pegang bukunya nih Pak. Oh, siap, bagus, bagus ya. Nah, saya juga menjadi tertarik nih ketika saya baca satu persatu kisah ya teman-teman yang menulis dan khususnya kisah yang Pak Cerah tuliskan ini luar biasa inspiratif ya Pak. Boleh diceritain nggak Pak, sebenarnya kenapa Bapak akhirnya memilih untuk menulis kisah itu di buku ini? Ya, ya, terima kasih Pak Bibit. Memang kisah ini memang kisah nyata, di mana pada waktu itu saya hidup dalam kondisi yang serba susah, serba kekurangan, di mana untuk makan saja susah, lulus SMA tidak ada uang buat bayar kuliah, bahkan beli formulir untuk kuliah saja tidak ada. Akhirnya saya cari yang gratisan. Oke. Nah, pada tahun 75-76 itu ada lowongan penerbang yang gratis, Pak, dari Garuda Indonesia. Nah, itulah makanya kemudian perjalanan karir awal saya dimulai dan itu sangat mengesankan jatuh bangunnya, termasuk pengalaman saya di Inggris. Nah, itu seperti apa, ini sangat mengesankan sekali. Jadi itu makanya saya tulis di situ, Pak Wimit. Ya. Oke. Kalau saya baca sekilas ya, sebagai orang yang mohon maaf Pak ya, dari kampung kemudian ya, ingin bercita-cita menjadi seorang pilot dan kemudian mendapatkan kesempatan sekolah di Inggris, Pak. Itu rasanya gimana Pak waktu mau berangkat, kemudian ketika proses menjalani pendidikan di Oxford, Inggris? Iya. Ya, rasanya memang ini Pak, artinya ya senang, bangga, gembira, bahagia dan sebagainya, walaupun itu memang bukan cita-cita, karena itu sebenarnya pelarian Pak, karena tidak bisa kuliah tadi, gitu loh. Ya, kan? Nah, namun demikian memang betul ya, kita harus selalu berusaha dan berdoa. Maka dari itu setiap malam saya selalu berdoa, ya Allah, seandainya saya lulus SMA ini harus nganggur, tolong saya jangan di kota asal saya di Klaten. Saya pengen pergi jauh, ya Allah, karena saya malu kalau nganggur. Itu doa saya setiap malam, Pak Bibi. Ya, setiap malam dan seperti memang itu. Allah itu maha pendengar ya. Tahu-tahu doa saya dikabulkan, bukan saja pergi ke Jakarta, di mana saat itu belum pernah pergi ke Jakarta, bahkan langsung dari Jakarta langsung dikirim ke Inggris. Jadi malah kejauhan, Pak. Nah, sementara secara mental barangkali tidak siap ya, namanya juga orang kampung, pergaulannya juga masih terbatas. Kemudian masih katakanlah homesick ya, masih kangen sama ibu satu-satunya ya, yang ada di rumah saya karena bapak sudah tidak ada dan sebagainya. Perasaan itu ada campur aduk, Pak. Jadi di satu situ kita seneng, tapi di satu sisi kok harus meninggalkan ibu juga gitu, juga ada rasa yang dilema gitu loh Pak, kira-kira seperti itu Pak Wid. Saya bisa membayangkan nih berada di sepatunya Pak Cerah ketika itu ya, dimana ketika di satu sisi berdoa setiap malam untuk keluar dari Klaten untuk sekolah yang jauh gitu ya. Lalu kemudian Allah memberikan jalan, oke, kamu sekolahnya di Inggris. yang itu pun Bapak tadi sampaikan, Bapak ke Jakarta aja belum pernah ya Pak? Belum pernah. Pada tahun itu Bapak ke Jakarta aja belum pernah. Ini tiba-tiba harus diberikan takdir qadarullahnya ke Inggris gitu ya. Yang itu udah berapa ribu kilo itu dari Klaten gitu kan.
Betul. Dan nggak mimpi bisa naik pesawat, Pak. I Gratis see. lagi dari Ya, Jogja ya, ke Jakarta, ya kan? I see. Itu adalah ini pertama kali ya, kejutan pertama kali Pak ya? Ya, kejutan pertama begitu tes ya. Kalau tes pilot Ya. itu sebenarnya ada 4 macam ya. Pertama ada psikotes, kemudian bahasa Inggris, Ya. mechanical reason, Mechanical reason, oke. kemudian bahasa Inggris, psikotes sama pengetahuan umum. Oke. Nah, begitu tes pertama di Jogja masuk, langsung disediakan tiket pesawat Garuda untuk berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tes tahap berikutnya, termasuk medical check up dan sebagainya. Itu ada di Jakarta semua. Ya. Jadi naik pesawat ke Jakarta gratis, tinggal di asrama gratis. Ya itulah kebanggaan yang pertama. Ya betul. Oke. Menarik banget nih Pak. Jadi ketika Bapak melalui tahapan yang pertama di Jogja ya berarti ya, tahapan ujiannya. Ya, tesnya di Jogja, Jalan Pangeran Mangkubumi, Pak. Oke, kemudian lolos dan kemudian tahap berikutnya dilanjutkan di Jakarta ya. Dan proses menuju ke Jakarta itu Pak Cerah mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya naik pesawat di zaman itu ya, di tahun-tahun segitu pertama 76, kali Pak. Dan tahun 76 saya belum lahir nih Pak. Iya, baru lahir. Belum lahir. Iya. Oke, tahun 76 naik pesawat dari Jogja menuju Jakarta dan itu gratis. Wah, itu rasanya pasti sangat berbahagia sekali ya. Saya bisa ngebayangin berbahagia sekali, betul. Saya dari kota kecil misalnya ke Jakarta naik pesawat dan dibayarin gratis. Iya. Itu bungah banget ya. Nah, bungah banget ya. Saya mau nanya nih Pak, mumpung saya ingat juga. Jadi dulu tuh waktu saya kecil, ibu saya selalu bilang, jaga matamu, jaga kesehatan matamu. Ya, jaga kesehatan matamu supaya kalau misalkan ini kamu bisa jadi pilot. Saya tuh dulu dapat, saya nggak tahu ini benar atau enggak. Saya mau cek nih ke Pak Cerah, bahwasannya kalau orang mau jadi pilot itu matanya tuh harus benar-benar bagus, dalam arti nggak boleh minus ya Pak ya, nggak boleh ada. Iya betul. Oke. Iya. Nah ibu saya tuh ngingetin itu Pak. Iya betul. Kalau saya baca sambil tiduran atau cahayanya kurang terang, itu saya ditegur. Terus ya salah satu pengingatnya itu kalau kamu matanya ada sedikit apakah itu rabun jauh atau rabun dekat atau minus gitu, kamu nggak bisa jadi pilot loh. Nah, dia bilang begitu. Iya betul. Jadi itu benar termasuk ya, buta warna juga nggak bisa Pak. Oke, buta warna. Buta warna. Ya. Oke, menarik banget. Nah, kemudian saya sempat baca nih Pak tulisan Bapak. Ya, jadi di sini Bapak menceritakan suatu momen saat Pak Cerah itu sempat mengalami kegagalan untuk menjadi pilot dan kemudian bangkit gitu. Nah, saya mencatat tantangan yang Pak Cerah alami pertama kali adalah sejak Pak Cerah meninggalkan Klaten menuju ke Jakarta gitu ya. Itu betul. Itu adalah satu tantangan pertama tuh, sampai kemudian mendapatkan keputusan bahwa Bapak diberikan kesempatan belajar ke siswa pilot ya, sebagai siswa pilot ke Oxford Air Training School di Inggris. Nah, Air Training School di Inggris. Nah, ini tantangan kedua nih. Yang pertama Bapak pertama udah harus meninggalkan ibunda ya ke Jakarta, which is itu juga nggak mudah pastinya karena selama ini Bapak selalu berada dalam bimbingan beliau secara langsung dan meninggalkan beliau sampai harus berada di Inggris. Nah, boleh cerita nggak Pak, pada saat Bapak menjalani pendidikan siswa pilot itu, tantangan apa yang Bapak hadapi? Ya selain masalah bahasa tentunya ya, bahasanya bahasa Inggris segala macam. Nah, boleh cerita nggak Pak? Di tahun 76 ya kurang lebih ya berarti ya? Iya betul, tahun 76 Pak. Jadi memang tantangan pertama itu pada waktu di Inggris itu adalah pertama adalah cuacanya juga. Ya kan? Suhu ya, cuaca. Biasanya 2 musim jadi 4 musim ya. Jadi kita sendiri juga
mesti adjust dengan cuaca juga, lebih dingin, lebih humidity-nya lebih rendah dan sebagainya. Ya. Nah, di samping itu masalah makanan. Oke. Ya kan? Makanan ini juga masalah. Kita biasa makan nasi dan sebagainya, ya di sana kadang-kadang ada nasi, kadang-kadang nggak selalu ada juga. Lauk-lauknya pun juga ya banyak ala barat lah ya, ala Eropa begitu. Ya kan? Dan yang paling penting seperti Pak Wil bilang tadi adalah masalah bahasa Inggris. Bahasa ya. Kendala. Ini yang juga jadi masalah juga karena semua memakai bahasa Inggris, dan di sana itu anak-anak kecil tuh bahasa Inggrisnya jago-jago, Pak. Dari kecil udah jago-jago, sementara kita di sana instrukturnya ngomong apa itu nggak ngerti. Berkali-kali ngomong apa nggak jelas juga gitu loh. Karena nggak familiar telinga kita dengan pronunciation dan sebagainya dari para instruktur itu. Ya, saya coba membayangkan, Pak, pada saat Pak Cerah menjalani siswa itu sebagai siswa pilot itu usia berapa Pak Cerah saat itu, Pak? Waktu itu saya lahir tahun 56. Ya, kemudian 76 berangkat, berarti 20 tahun Pak. 20-an. Oke, 20 tahun 20 tahun masih muda Pak. Ya. Masih muda sekali ya Pak ya. Oke. Ya, masih muda sekali. Ya, dan memang yang yang agak berat ya, selain bahasa Inggrisnya, itu juga sebenarnya ada itu tadi Pak, perasaan psikologi tadi loh Pak. Jadi itu kadang-kadang nggak bisa fokus, nggak konsentrasi karena masih homesick tadi. Ya. Dan pelajarannya itu kan ada ground school sama flying Pak, terbang. I see. Dan di dua tempat itu ada kemungkinan orang bisa fail Pak, bisa gagal karena ground school-nya, karena nilainya kurang dari 70 disuruh pulang oleh Garuda. Walaupun sebenarnya 60 itu lulus, tapi Garuda minta kualifikasinya tinggi. Jadi nilai ground school minimal 70. I see. Nah, di samping itu tantangan berikutnya adalah terbang itu. Ya. Nah, terbang ini kan masalah talenta, masalah bakat, masalah kebiasaan membawa kendaraan dan sebagainya. Betul. Sehingga kita punya refleks untuk membawa pesawat ya, kalau kita sudah bisa naik motor, naik mobil dan sebagainya. Nah, frankly speaking, terus terang waktu lulus SMA, saya naik motor saja belum bisa, Pak. I see. Padahal aksesnya cuma 2, Pak ya. Bisa, ya. Waktu itu. Naik motor itu aksesnya cuma 2 ya, Pak ya. Naik motor itu kan cuma aksesnya cuma 2 kan, Pak ya. Maju mundur, kiri kanan ya. Aksesnya cuma 2. Nah, sementara kalau terbang itu aksesnya ada 6. Iya. Iya. Bisa ya 6 sumbu atau 8 sumbu, 8 akses, 6 Pak. atau 8. Betul. Pokoknya lebih dari 2. Oke. Iya. Oke, jadi Bapak SMA belum bisa naik motor. Terus ini tantangan tersendiri juga ketika mendapat challenge tugas belajar terbang ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, Pak. Terus gimana tuh Pak? 2 nilai itu ground school sama flying school, apa yang Bapak dapatkan akhirnya nilainya? Jadi kalau ground school ya alhamdulillah saya masih memenuhi requirement ya, di atas 70 lah minimal. Safe ya. Dari 35 orang itu ada 8 orang yang tidak lulus. Yang 7 orang karena ground school, karena nilainya dianggap rendah. Jadi ditarik kembali pulang oleh Garuda. Nah, 1 orang yang dianggap tidak bakat itu saya sendiri, Pak. Nah, kenapa? Karena pada waktu mendarat pesawat itu tidak bisa halus, nggak bisa smooth. Jadi kalau komunikasi kan Oxford Towers, this is Golf Alpha Tango Juliet, ready to land. TY ya, Tango Juliet, ready to land. Kemudian towernya mengatakan Tango Juliet, you are ready to land. Nah, begitu kita mau mendaratkan pesawat, ya sudah final approach gitu ya. Kemudian rem sudah kita turunkan, sudutnya juga sudah kita paskan dan sebagainya. Nah, begitu mendarat pesawat itu kan caranya landing gear-nya letakkan dulu, Pak. Roda belakang dulu, baru roda depan. Nah, pada waktu mendarat itu
itu gobrak gitu loh, ada ketinggian atau gobrak-gobrak dan sebagainya gitu loh, dan sebagainya. Intinya feelingnya nggak pas lah, ya. Sehingga ya itulah ditambah cuaca yang buruk. Ya. Nah itu membuat kita sendiri juga nggak fokus, nggak bisa konsentrasi, dan kompetensi kita itu jadi turun, Pak. I see, ya. Sehingga akhirnya diragukan kemampuan dan bakat saya jadi pilot. Oke. Intinya seperti itu. Kalau boleh tahu, kesempatan untuk memperbaiki si proses landing atau terbang tadi, Bapak diberi kesempatan berapa kali, Pak, untuk melakukan ujian atau ya instruktur bisa menilai bahwa akhirnya dinilai tidak kompeten dalam hal penerbangan pesawat. Ya, betul. Jadi memang rata-rata kalau jadi seorang penerbang itu bisa terbang solo ya, bawa pesawat sendiri itu antara 12 jam sampai 25 jam, Pak. Oke. Waktunya range-nya antara itu. Nah, teman-teman yang pernah ikut flying school ya, terbang dengan pesawat-pesawat ini itu dia punya pengalaman gitu loh, Pak, sehingga feelingnya itu bagus, cepet solonya. Oke. Nah, tapi kalau orang-orang yang tidak terbiasa itu jadi lama. Nah, waktu itu saya termasuk lama, Pak, 22 setengah jam baru solo. Jadi 20 jam dianggap tidak mampu, terus diberikan kepada instruktur yang lebih hebat lagi, akhirnya 22 setengah jam bisa solo. Tapi masih ada kawan saya 5 orang ya yang di atas 20 jam waktu itu ya, yang diragukan kemampuannya. Ya. Nah, ada yang kawan saya 21, terus 22, saya 22 setengah. Nah, kawan yang lain lagi itu ada 23 sama 23 setengah. I see. Nah, setelah itu instrukturnya mengatakan, nanti kalau kamu 35 jam terbang, kamu lapor ke saya ya, saya pengen lihat progresmu sampai di mana. Ya, kebayang. I see. Nah, waktu itu ya namanya kita instruktur yang ngomong seperti itu, begitu 35 jam terbang di flying logbook saya mencari instrukturnya. Ya. Bapak dulu mengatakan bahwa saya harus lapor Bapak seandainya sudah 35 jam terbang. Ya. Oh gitu ya. Jadi instrukturnya lupa. Aduh. Jadi seolah-olah memang saya ini kutuk marani sunduk gitu loh, Pak, kalau bahasa Jawanya itu. Iya. Jadi saya itu cari perkara, sebenarnya diem-diem aja. Seperti teman-teman saya yang lain itu, 4 orang itu diem aja, dia aman. Tapi gara-gara saya terlalu jujur, polos istilahnya ya, ada mengikuti yang memang Bapak terima ya. Iya, akhirnya ya justru saya yang mencari, oh gitu ya, kalau itu sekarang langsung kita terbang pada waktu itu, padahal cuacanya buruk. Saya maksimum landing itu adalah 5 knots ya, 5 nautical mile per hour itunya anginnya. Nah, waktu itu 7 knot. Waduh. Jadi itu pun sudah di luar kemampuan saya. I see. Nah, saat itu mendadak langsung dites, cuaca buruk, di luar kemampuan saya, dan saya juga nggak fokus ya kan. Nah, itulah beberapa kali mendarat dianggap you have no talent to be a pilot, nggak bakat jadi penerbang. Tapi kalau penerbang rebana barangkali cocok kali ya, kasidahan gitu. Iya. I see. Saya sih bisa ngebayangin sih Pak, di posisi Pak Cerah yang ya maksudnya gini, orang dengan latar belakang sederhana yang naik sepeda motor aja belum bisa, terus kemudian sekolah penerbangan yang ya tadi yang saya bilang aksisnya itu 6 sampai 8. Soalnya saya gini Pak, saya pernah belajar menerbangkan drone. Itu susahnya minta ampun. Ya. Oh gitu ya. Pakai feeling juga Pak ya. Nah, intinya sulit lah. Saya akhirnya bilang, wah ini nggak semudah itu ya menerbangkan drone. Kalau ngelihat orang lain kan, ya beberapa temen yang memang mungkin ada talent ya, itu nerbangin tuh kayaknya smooth, hovering smooth, rotering smooth, gitu ya, maju, throttle, apa. Nah, pas saya Pak setiap kali mau naik itu saya gemeter.
Karena Oh gitu. ya melihat posisi drone ini saya belok kiri, belok kanan itu arahnya tiba-tiba bingung aja gitu. Oh gitu Padahal ya. sudah dihafalin itu, padahal sudah dihafalin. Oh ini arah yang ini tuh Oh iya ya. untuk siding, yang ini untuk belok kayak gitu. Ya Iya intinya ya saya bisa betul betul. paham lah. Nerbangin Ya, pesawat itu nggak gampang, asli nggak gampang. nggak gampang. Betul. Iya betul. Nah, Oh ya tadi saya mau cerita pedalnya tadi apa yang nah, dilakukan tadi. Jadi ya, pada waktu on the ground ya Pak Wiwit, itu hmm, sebenarnya untuk belok kiri, belok kanan itu bukan pakai setir atau ya, kontrol kolom namanya. Ya kan? ya, Bukan pakai itu. Setir, kontrol kolom yang kita pegang di tangan itu hanya berfungsi pada waktu kita di udara. Untuk udara, belok oke, kiri, belok kanan, naik maupun turun. ya, Tapi kalau di bawah itu di hanya bawah, ada dua pedal tadi. ya, Jadi pedal kanan sama pedal kiri. Kalau pedal kanan ditekan, itu aha, akan belok kanan. Kalau pedal kiri ditekan, akan belok kiri. kiri, oke, Dan gasnya itu memakai throttle yang ada di tengah itu, Pak. di tangan ya, throttle-nya di Yang di tangan ya, tengah di tangan itu. nah, oke, Yang posisinya antara captain pilot sebelah kiri sama co-pilot sebelah kanan. ya, ya, Jadi kalau bayang, katakanlah kita sudah mau take off, ya kan, mhm, kita minta izin kepada menara bahwa mhm, pesawat kita mau take off dikasih clearance. Setelah ya, itu throttle-nya full power, Pak. power ke depan ya Pak ya, Full power ke depan. oke, Nah, setelah itu kita harus seimbang antara pedal kiri sama pedal kanan, Pak, oh, supaya I see, terbangnya lurus. I see, I see, I see. Jadi kalau Ya, terlalu berat sebelah dia bisa melintir ya, belok, iya belok. belok, Makanya itu tahap pertama sebelum terbang itu cuman ini aja belajar belok kiri belok kanan bawa pesawat di darat aja gitu loh supaya seimbang. ya, Itu ya, tahapan pertama belajarnya ya. I see, I see, Nah, setelah kecepatan tertentu ya kan ya, ya ya kira-kira kalau pesawat kecil itu kira-kira 90 km per jam lah atau 110 ya, gitu ya. Nah, aha, itu baru kita angkat sticknya, triknya baru untuk, dia take off. ya, 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 itu, jadi ya kira-kira prinsipnya seperti itu Pak Wid, ya, ya, take off dan sebagainya, nanti climbing, terus putar dan sebagainya, cruising, menjelajah dan sebagainya ya. Kira-kira ya, seperti itu ya. kebayang sih. Soalnya Ya. belum beberapa waktu yang lalu sebelum saya ngobrol sama Pak Cerani, saya sempat nonton satu video YouTube seorang pilot yang Oh juga ya. YouTuber. Nah, itu dia membawa terbang seseorang dari Pondok Cabe mengitari Senayan terus balik lagi, Pak. Nah, Oh gitu. Senayan. prosesinya itu prosesi mau terbangnya itu yang seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ke Pak Cerah secara langsung saya bilang wah itu checklistnya banyak banget, checklist indikator yang mesti Iya, diperiksa ya. betul. Ya, Iya, saya bisa membayangkan jadi oh ternyata emang ya memang sih iya. semua sudah tertulis ya Pak ya, semua udah ada Tertulis ada guidance-nya checklistnya. dan itu harus dibaca one by one dan harus dicek kan oleh Harus dicek, betul. waktu itu penumpangnya itu bertiga dan kebetulan pesawatnya saya lupa jenisnya pesawat jenis apa tapi pesawat kecil sih, pesawat kecil Saat kecil baling-baling ya. baling-baling Baling-baling gitu ya, betul. ya, seperti itu. Jadi saya bisa bayangin oh ternyata ya apa sangat detail ya ininya ya Detail. Oh, prosesnya sangat detail. sangat detail ya. Dan keselamatan nomor satu, misalnya katakanlah Ya, ada indikator saja ya, itu ya, yang mestinya kan harus dihijau, tapi ada hijau ya, lebih sedikit ke kuning aja udah nggak jadi berangkat, ya, gitu betul, loh. betul, 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 Iya. betul banget. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih Pak Cerah. Jadi setelah proses ya ternyata pada akhirnya Bapak dinyatakan tidak berbakat untuk Iya, menjadi pilot gitu betul. kan. Iya, Kemudian Bapak ditugaskan kembali ke Jakarta oleh Garuda, iya, ditarik. iya, Oke. Dan betul. kemudian Bapak Jadi saya mulai pulang ke Garuda, ya. kemudian ditawari oleh perusahaan, kamu mau lanjut, boleh kerja di Hmm, Garuda di darat, oke, boleh ground. pilih kerja di mana saja, bebas. Oke. Nggak usah lewat tes lagi karena tes pilot itu termasuk yang paling sulit ya, ya Oke. di Oke. samping masalah intelijen juga kesehatan Ya, ya itu benar-benar ya, harus prima. ya, Nah, ya, ya, ditawari ya. bebas untuk milih apa saja. Kemudian saya pertimbangkan, akhirnya saya pilih untuk jadi instruktur di pusat pendidikan Garuda Indonesia di Duri Kosambi. Oke, Ya. Duri Nah, Kosambi. namun demikian saya ingin cerita yang Ya, mungkin menarik ya. Kenapa ya, saya kok gagal? boleh. Kenapa saya kok dinyatakan tidak lulus?
Nah, itu ternyata setelah ditelusuri, itu karena ibu saya tidak memberikan doa dan restu anak satu-satunya laki-laki jadi penerbang. Oke. Karena pada waktu saya cerita ke ibu, kan ayah saya sudah meninggal waktu saya kelas 3 SD. Ya. Saya minta izin ibu tanda tangan untuk menyetujui bahwa anaknya jadi pilot. Ibu itu tadinya nggak setuju, tapi dengan nangis dia tanda tangan. Oke, berarti kayak terpaksa Pak ya? Terpaksa. Jadi, nah setelah pulang, saya pulang ke Jogja dari Jakarta. Setelah itu pulang ke Jogja, saya ke tempat Pak D saya, dosen UGM ya, Bapak Insinyur Harsoyo yang sangat baik hati. Ya kan? Nah, yang membiayai sekolah saya dan adik-adik di SMA itu. Nah, Bude bilang, si Cerah nggak apa-apa, kamu nggak lulus. Loh, kok begitu Bude? Ibumu malah seneng. Loh, kok begitu? Kok anaknya nggak lulus, kok ibunya malah seneng? Nah, karena ibumu itu sebenarnya nggak setuju kamu jadi pilot. Ibumu nggak restui kamu itu jadi pilot. Dan saya juga lihat sendiri pada waktu kamu kirim surat dari Jakarta bahwa kamu diterima, ibumu di depanku nangis geru-geru. Nangis kumbay gitu karena tidak ikhlas itu loh, ya kan? Itu saya baru tahu ceritanya setelah saya tidak lulus gitu loh. Jadi makanya Bude juga mengatakan nggak apa-apa, tenang aja, ibumu malah seneng kalau nggak lulus, intinya seperti itu. Nah, berarti ya di situ ya berarti setelah mendapati kenyataan nggak lulus dan ternyata ibu adalah salah satu bentuk dari doa ibu ya yang tidak merestui. Ya, doa ibu. Ya. Artinya di titik itu posisinya menjadi lebih ringan ya Pak. Posisi Pak Cerah lebih ringan ya. Lebih ringan. Beban psikologi saya lebih ringan. Jadi wah ibu nggak boleh. Jadi memang hal ini sih disebabkan karena tidak ada restu oleh ibu ya, orang tua. Nah, pelajaran yang sangat penting, apapun yang kita lakukan, ya kan, itu harus minta doa restu kepada ibu. Apakah mau bekerja, apakah mau melamar istri atau suami, atau pergi kemana, itu harus minta doa restu kepada orang tua. Itu enggak nanti ada saja jalan ya yang menghambat kita untuk mencapai tujuan kita. Dan saya sangat yakin setelah memiliki pengalaman nyata seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Itu lesson learned salah satunya Pak Pipit. Catatan yang menarik nih Pak. Nanti saya akan remark, saya akan ulang di belakang saya sampaikan. Oke, cerita selanjutnya gimana Pak? Setelah Bapak kembali ke Jakarta ya sudah mendapati bahwa ibu saya tidak apa-apa. Kemudian Bapak dipersilakan untuk memilih, oke, kamu mau bekerja di mana bebas, dan Bapak memutuskan masuk ke training centernya Garuda di Duri Kosambi. Oke. Berarti karir Bapak dimulai nih ceritanya. Dimulai, ya betul. Oke. Posisi pertama jadi apa Pak waktu memulai karir di training center itu Pak? Ya, posisi pertama ya sebagai staf administrasi. Bantu-bantu orang yang ngajar, bikin laporan-laporan pembelajaran, terus membuat jadwal siapa yang lisensinya habis ya, terutama pramugari maupun pramugara itu kan setiap tahun harus di recurrent dengan flight safety, karena saya masuk di bagian flight safety. Jadi benar-benar dari bawah disuruh apapun juga mau membawa alat-alat pelatihan dan sebagainya, dan mengerjakan tugas-tugas administrasi semuanya dari situ sebelum nanti dikembangkan untuk menjadi seorang instruktur. Berarti tahapan awalnya sebagai administrasi. Berapa lama Bapak di posisi administrasi sampai kemudian dapat kesempatan untuk belajar menjadi instruktur itu sendiri Pak? Iya. Jadi setelah di administrasi terus belajar segala macam di unit kerja itu, akhirnya diikut sekolah namanya Initial Awak Cabin. Jadi basic pramugari lah. Nah, ikut bareng mereka, ikut pendidikan sama mereka. Nah, setelah lulus baru kita observe para senior itu pada waktu mengajar. Nah, lama-lama diberi kesempatan untuk mengajar. Delegating of authority. Mulai dari pesawat yang kecil, narrow body dan sebagainya sampai akhirnya
wide body, pesawat yang besar sampai pesawat ke Boeing 747 dan sebagainya. Dan memang kalau di Garuda itu sekolah itu sangat penting. Ya kita bersyukur bisa sekolahkan kemana-mana. Nah, termasuk menjadi instruktur flight safety itu saya dikirim ke pabrik di Airbus di Prancis. Karena untuk mengajar Airbus. Nah, mengajar Boeing kita pun juga disekolahkan di Amerika juga, di pabrik Boeing juga. Ya, di Seattle kan? Ya, di Seattle, betul. Ya tahu ya Pak, satu di Seattle. Nah, setelah belajar dari sana, manualnya kita bawa ke sini, terus kita bikin manual versi Indonesia. Sesuaikan dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Nah, itu tugas kita kalau habis tugas belajar, kita bikin manual sendiri, bikin modul sendiri, bikin pertanyaan sendiri dan sebagainya, ngajar sendiri dan sebagainya, improvisasi sendiri dan sebagainya, tapi tetap sesuai dengan rule-nya. Karena passing grade untuk flight safety itu yang tertinggi 80. Kalau 79 nilainya tidak lulus karena menyangkut keselamatan ya. Menyangkut keselamatan. Jadi memang di penerbangan itu keselamatan nomor 1 ya Pak Cerah ya. Jadi memang ya otomatis nomor 1, betul. Itunya ketat ya, seleksi atau untuk menjaga kualitas daripada pramugari dan awak pesawatnya menjadi ketat. Betul Pak Bibit. I see. Nah, Pak, saya mau nanya nih Pak, Bapak menjadi instruktur kan ya cukup lama juga ya. Dari sekian banyak materi nih Pak, yang paling Bapak suka itu ngajar materi apa Pak kalau di Garuda Pak waktu itu? Ya kalau dulu itu ya sebenarnya paling suka ya ngajar flight safety karena sudah kompeten menguasai materinya dari A sampai Z ya, dari Aircraft Operation Manual, Basic Operation Manual, dan buku-buku pegangan flight safety maupun dari pabrik kan kita kuasain semua, jadi nggak usah belajar. Udah nempel ya, udah nempel di kepala. Iya, udah nempel. Dan seninya Pak Wiwit kalau ngajar kita masih muda, sementara yang kita ajar itu perser ya, pramugara yang bar 4 usianya 52 tahun dan sebagainya kan. Sementara usia saya kan baru 23, 24 tahun gitu kan. Nah, banyak orang-orang yang artinya meremehkan. Instruktur muda, taunya apa dan sebagainya. Ya kan? Sehingga nggak memperhatikan. Tapi itu akhirnya kita Pak, ya? punya trik Pak. Punya trik ya kan. Jadi kalau ada orang-orang nggak memperhatikan, kalau kita mau negur juga nggak enak, apalagi lebih tua dari kita ya kan. Kadang-kadang ngobrol sendiri dan sebagainya. Tapi triknya bagaimana cara katakanlah memojokkan dengan halus si orang itu, ya kan? Itu saya bikin list pertanyaan Pak. I see. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang gampang-gampang begitu, yang nomor 6 kasih yang susah, pas dia yang susah. Dan saya tahu kalau pertanyaan ini ditanya pasti dia nggak tahu. Siapapun di kelas nggak ada yang tahu. I see. Ya kan? Akhirnya begitu bisa bagus, begitu yang ke-6 pertanyaan itu nggak bisa. Akhirnya temannya pada kemarin, kamu sih ngobrol sendiri, ya kan? Akhirnya nggak dengerin, akhirnya ditanya nggak bisa kan ya? Teman-temannya. Ya dapetin ya, jadi akhirnya kita punya trik-trik seperti itu, Pak. Ya kan? Dan apalagi ngajar seorang penerbang kapten, Pak. Mereka sudah punya kompetensi, punya pengalaman tinggi, itu kita juga harus benar-benar low profile, Pak. Ya kan? Waktu itu kita belum belajar bagaimana passing dan leading dan sebagainya, itu belum tahu juga, ya kan? Tapi harus rendah hati. Kemudian penuh atensi kepada mereka. Pelan-pelan baru kita tunjukkan kompetensi kita, Pak. Bahwa kita punya kompetensi melebihi dari mereka. Nah, baru mereka nurut. Tapi kalau enggak, pengalaman kawan saya itu langsung sok keminter gitu kan, begitu ngomong belum 30 menit udah selesai Pak, nggak usah ngomong lagi, langsung ujian aja, digituin sama pesertanya Pak. Tapi ada tekniknya Pak. Itu tantangan-tantangan psikologinya seperti itu. Saya bisa juga ngajar pramugari. Kalau pramugari yang junior enak Pak, apalagi kalau ngejarnya itu adalah emergency ditching, latihan praktek di laut. Ya kan, pakai life vest, pakai baju renang dan sebagainya, itu menyenangkan itu.
Saya bisa Itu yang membayangkan. yang paling menyenangkan ya waktu masih muda Ya, waktu itu ya kan. ya, ya, Ngajar pramugari di kolam renang ya kan. ya, Pasti ya, Pak ya. Wiwit pengen juga deh. Pak Cerah tahu aja. Ya, ya. Tahu aja. Oke. Berarti masih Jadi normal Pak. Ya. ya, ya apa Iya. emergency ditching ya, emergency pada saat apa simulasi mendarat di air ya Pak ya. Salah satu materinya itu ya. Iya betul. Oke. Nah, jadi Iya saya sih betul. bisa ngebayangin tantangan ketika Bapak mengajar itu antara lain tadi menghadapi apa ya, siswa ataupun trainee Senior yang senior. usianya ya lebih senior ya, sehingga ya Bapak Iya menemukan betul. oh ini ada tekniknya nih, kita harus Iya. melakukan teknik memojokkan secara halus sehingga tadi social Salus. pressure yang menekan dia bahwa lu sih banyak ngomong Iya. jadi nggak bisa jawab. Akhirnya dia timbul kesadaran dan Iya. kemudian menjadi serius di materi. Iya betul. Kemudian yang satu lagi untuk pilot-pilot ya tadi yang saya tangkap adalah untuk seseorang yang punya wawasan luas atau katakanlah punya profil Iya. yang tinggi, ya kita Iya. harus bisa mengambil hatinya Pak ya, harus bisa apa Iya ngambil hatinya dulu betul. mengambil hatinya dan kemudian Low secara perlahan profile. ya kita mensejajarkan posisi kita ya. Dan akhirnya ketika Iya sudah betul. sejajar kita bisa menunjukkan kompetensi kita yang sebenarnya. Kira-kira gitu Pak ya Iya untuk betul, untuk setuju. Ya itu Pak, prinsipnya begitu. Ya, Oke. Nah, nggak kerasa nih Pak, kita udah ngobrol hampir 45 menit. Saya tuh ya, tertarik juga gini, saya mau ngasih tahu ke teman-teman, jadi Pak Cerah ini adalah seseorang yang tadi saya di CV sempat katakan, beliau punya pengalaman apa ya, mengajar yang luar biasa ya Pak ya. Hampir lebih di ya, 100 perusahaan Bapak pernah mengajar ya, dan saya yakin hal yang diajarkannya pun sangat bervariasi gitu ya. betul. Mulai dari Ya, leadership, communication, mungkin juga di apa soal customer handling ataupun ya, ya macam-macam lah. Saya bisa ngebayangin ya. experience portofolio Bapak sangat luar biasa. Ini kalau misalnya gini Pak, misalnya nih di hari ini ada orang yang bertanya nih, Pak Wid, saya mau belajar dong sama Pak Cerah. Kira-kira ada nggak Pak kesempatan untuk itu Pak? Oh, dengan senang hati, sangat terbuka Pak. Sangat Monggo terbuka ya. silahkan Oke. belajar terutama mengenai soft skill ya. Ya, ya. Apakah itu service excellence karena akhirnya saya mengajar service excellence itu kepada seluruh pramugari Garuda Hmm, Indonesia, oke. termasuk kepala perwakilan Ya. Garuda, district manager dan apa namanya kilo-kilo ya istilahnya station manager itu di Hmm, seluruh dunia Pak. Mereka kita panggil, kita latih tentang pengembangan pribadi, motivasi dan juga service excellence. Nah, oke. untuk tingkat yang lebih tinggi ada pelatihan kepemimpinan juga ada. I see. Ya artinya Ya, dan experience yang memang seperti Pak Wiwit tahu bahwa sebelum mengajar kan kita harus belajar dulu Pak. betul, Nah, maka betul. dari itu sebenarnya justru perjuangan kita adalah kita Pada jangan saat puas dengan kondisi saat ini. betul. Kalau saat itu seandainya saya bekerja sebagai instruktur ya sudah selesai, saya ngajar Ya, pramugari sudah selesai, nggak kuliah lagi sore hari, selesai ya, Pak. betul. Nah, Setuju, Pak. justru yang sangat penting ya kan, itu kita harus punya motivasi yang tinggi. Jadi Yes. jangan hanya berpikir bahwa gaji kita untuk kita atau keluarga kita cukup, tapi bagaimana untuk orang tua kita. Kita Ya, akan ya. hidup punya tujuan yaitu membahagiakan orang tua, Betul, ya Pak. kan? Nah, apalagi saya sebagai anak laki-laki sendiri, ya Hmm. kan? Di antara tiga saudara, jadi berempat dengan saya, Hmm. itu saya apa namanya terinspirasi, Pak. Saya Hmm. merenung, kenapa saya dilahirkan laki-laki sendiri? Oke. Kenapa apa dalam keadaan miskin, katakanlah begitu Hmm. ya. Ya, ya. Terus ayah saya sudah meninggal pada waktu kelas 3 SD. Hmm. Nah, dari perenungan itu kita dapat memperoleh insight, Pak. Hmm. Dapat ilham bahwa ternyata saya ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi orang pengganti ayah. Oke, Jadi oke. siapa lagi yang membahagiakan, yang membiayai ibu satu-satunya kalau tidak anak laki-laki satu-satunya. Satu-satunya. I see. Jadi Nah, peran ayah motivasi itu. itulah ya kan. Itu Hmm. yang mendorong kita akhirnya saya pagi kerja, sorenya kuliah Oke. di Ya. diploma bahasa Inggris di UI, Pak. Waktu itu masih di Rawamangun.
Ya, ya. Karena penghasilan kecil, saya pakai karcis mahasiswa. Waktu Ya. itu kalau mahasiswa dapat diskon 30%, Pak. Oke. Kendaraan umum. Stasiunnya di stasiun Ya, Lapangan Banteng waktu itu. ya, ya, Ya ya, kan? ya. Nah, kita kerja sambil kuliah sampai S1 hingga S2. Nah, dengan Oke. kemampuan kompetensi S2 itulah kita jadi lebih pede lagi untuk mengajar wawasan dengan level Ya, apapun, dengan tingkat pendidikan apapun. udah lebih siap ya Makanya Pak ya. sebagai seorang trainer harus terus belajar, Pak. Ya, ya. Baik Setuju. akademis maupun non akademis, termasuk apa namanya keterampilan mengajar dan ilmu-ilmu yang baru. Itu harus dipelajari semua supaya kita bisa tetap eksis dalam kondisi seperti ini, ya. Era VUCA, generasi Ya. milenial, termasuk Pandemi. kondisi COVID seperti ini, saya belajar sama Pak Wiwit juga bagaimana membuat Zoom, training Ya, dan ya, sebagainya, ya kan. ya, Nah, itu harus update terus, Pak. Jadi walaupun saya ini adalah ya, katakanlah generasi kolonial, Pak, ya, 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 baby boomers, tapi memang ya, kita harus terus belajar dengan ya. generasi milenial, ya, supaya kita Ya. tetap bisa eksis, supaya tetap bisa survive. Survive. Nah, Yes. itu yang sangat penting bagi kita semua. Lesson learn-nya Betul. seperti itu, Pak Wiwit. Ya. Terima kasih Pak Cerah. Saya jadi kembali diingatkan lagi dari pesan-pesan atau dari cerita yang Pak Cerah sampaikan pada malam hari ini. Jadi teman-teman betul sekali ya, yang namanya belajar itu nggak ada batas ya. Artinya saya belajar banyak nih. Pak Cerah sebagai seseorang dari, ya mohon maaf, generasi baby boomers ya. Baby boomers, betul. Saya generasi X peralihan, tapi saya bisa merasakan betul. Mungkin kita berdua ini adalah orang dari satu generasi yang mengalami banyak perubahan, Pak. Termasuk peralihan teknologi, peralihan internet, kemudian hari ini adalah perang informasi, perang data ya, dan segala macam. Dan saya melihat ya, kita berdua punya kesamaan berusaha untuk adaptif terhadap situasi atau kondisi yang kita hadapin. Dan ini menjadi modal ya buat teman-teman para pemirsa semua, bahwa kita semua ini punya kesempatan yang sama untuk selalu bisa adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Nah, kuncinya satu, kita harus selalu bersedia untuk mau mempelajarinya ya Pak ya, belajar hal baru dari siapapun ya Pak ya, dari siapapun. Dari apapun. Yes, I see. Betul. Nah, jadi kembali ke pertanyaan teman-teman tadi, kalau ada teman-teman yang bertanya, Wit, aku mau dong belajar tentang service excellence atau apapun dengan Pak Cerah, dengan senang hati saya akan bantu mengatur ya, mempertemukan dengan Pak Cerah supaya nanti Pak Cerah bisa set programnya seperti apa ya Pak Cerah? Apakah siap. private ataukah klasikal atau seperti apa? Intinya ini kita narasumber malam hari ini tuh adalah seseorang dengan latar belakang kompetensi dan juga pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Teman-teman harus serap ilmunya nih dari Pak Cerah, karena saya baca perjalanan karir Pak Cerah ini, waduh, kayaknya kalau ngobrol 1 jam tuh nggak cukup, peres gitu ya. Nggak cukup, ya betul. Nah, ini perlu ada sesi-sesi berikutnya, kurang lebih seperti itu. Dan yang menariknya lagi teman-teman semua, malam ini saya juga mau sampaikan bahwasannya kalau ada teman-teman yang tertarik, kita bisa buat satu sesi atau satu kelas atau apapun namanya itu secara virtual ya Pak Cerah. Kita bisa lakukan secara virtual, dan artinya posisi teman-teman itu bisa berada dimanapun tempat yang teman-teman nyaman, dan saya dan Pak Cerah pun bisa berada di tempat yang juga nyaman buat kami, dan yang paling penting kita menjalankan protokol kesehatan juga nih Pak ya. Protokol kesehatan, betul. Tetap menjaga jarak, tidak berinteraksi langsung ya. Untuk apa ya? Tentunya agar terhindar dari COVID-19 ya, yang saat ini sedang terjadi, dan angkanya masih terus meningkat nih Pak ya. Iya. COVID-19. Jadi kita berpartisipasi untuk menjaga menurunkan angka tersebut gitu, angka penularannya. Oke, Pak Cerah, kita masih punya 11 menit kurang lebih. Ada closing statement nggak Pak? Atau ada hal yang juga ingin Bapak sampaikan lagi terkait tadi buku yang Bapak tulis, atau terkait karir yang sudah Bapak jalani? Saya kemarin sempat
tertarik nih. Cuman saya nggak tahu apakah boleh kita buka di sini atau enggak yang terkait apa namanya gaya leadership yang Bapak sempat ceritakan ke saya gitu Pak kemarin Oh malam. ya, Nah itu boleh ya. cerita nggak? Nah, konsepnya Oh seperti boleh Pak Wid. sebagai teaser aja Ya, Pak. ya betul teaser ya. Ya Ya. betul. Jadi sebenarnya dari pengalaman kerja saya yang 36 tahun di 4 perusahaan dan juga termasuk menjadi seorang pemimpin dan dikaitkan dengan pengalaman saya pernah jadi siswa pilot. Nah, Ya. akhirnya saya mendesain suatu materi yang khusus. Jadi apa leadership ala pilot lah seperti itu. Ya Oke. kan? Oke. Jadi di Sistem situ ala adalah pilot. sebenarnya bagaimana seorang pemimpin itu harus punya arah tujuan yang jelas, harus punya visi yang jelas. Kita harus punya airport mana yang kita tuju, itu adalah destinasi kita. Nah, setelah kita sudah punya tujuan yang jelas, kalau di perusahaan adalah target-target perusahaan ataupun KPI yang ditentukan oleh manajemen, itu harus kita capai. Ya kan? Nah, kalau tercapai, dashboardnya jadi hijau, green, ya kan? Waktu pengalaman saya kerja di Sinarmas, itu ketat sekali di situ, ya kan? Oke. Nah, untuk itu kita harus change, mau tidak mau harus take off. Dari darat akhirnya berubah ke udara, berarti kita harus merubah pola pikir kita, tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita, ya kan? Akhirnya performance kita pun juga akan berubah. I see. Dan terus kita climbing, terus tingkatkan kompetensi kita, ya, personal kompetensi, interpersonal kompetensi, kemudian managerial kompetensi, technical kompetensi, organizational kompetensi, itu harus terus kita kembangkan terus, Pak. Seperti pesawat yang harus menanjak terus, ya kan? Nah, sampai akhirnya ada satu titik di mana kita harus menjelajah, istilahnya adalah cruising. Nah, kita pada posisi tertentu, sudah posisi tertinggi, bagaimana seninya kita stay on the top gitu loh. Tetap dicintai oleh pimpinan, ya kan? Tetap produktif dan disayangi oleh bawahan kita. Kita bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada bawahan kita sehingga kita selalu menjadi departemen yang terbaik di antara departemen lainnya. Nah, pengalaman saya seperti itu dan KPI di Sinarmas itu jelas sekali ya, di Sinarmas Agribisnis. Di HRD itu ada 7 departemen, Pak. Ya. Nah, saya di departemen training itu kita kompak sekali. Sehingga nilai-nilai, bonus dan sebagainya itu akhirnya departemen kita yang terbaik. Ya kan? Itu diakui oleh direktur HRD-nya sendiri. Ya kan? Nah, itu yang sebenarnya pengen saya share. Jadi apapun boleh, tapi jadilah yang terbaik. Dengan memberikan yang terbaik, ya kan? Dengan terus bekerja dengan keras, cerdas dan ikhlas, ya kan? Dengan berpedoman pada apa namanya nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kejujuran, integritas itu harus dijaga dimanapun kita berada. Nah, esensinya seperti itu. Ya, kita gas performance kita yang terbaik, ya, kita tetap punya integritas yang tinggi dan terus usaha dan doa harus kita lakukan, ya, sehingga kita benar-benar bisa mencapai puncak karir yang kita inginkan. Ya, kira-kira gambarnya seperti itu, Pak Wiwit. Kemudian ini masih belum selesai. Kita tadi di cruising altitude kan. Nah, ya, cruising altitude ini kan juga harus landing kan nanti, Pak. Ada titik landing. Nah, itu kira-kira analoginya apa, Pak? Kalau landing itu, Pak? Iya. Oke, betapapun juga, Pak, namanya manusia kan ada masa pensiun, Pak. Nah, kalau mau melanding itu artinya kita sendiri juga menyiapkan diri kalau pensiun itu seperti apa, Pak. Ya, kan? Jangan sampai kita kaget atau kita memiliki post power syndrome, ya, karena kita desain pada waktu turun tadi kita nggak menyiapkan diri, sehingga kaget dan banyak orang yang akhirnya setelah pensiun sakit, stroke dan sebagainya, akhirnya ya sudah dipanggil lah, ya kan? Nah, banyak hal seperti itu. Makanya secara psikologi kita harus apa namanya siap. Itu pada waktu kita descending, Pak, turun itu. Dan kita harapkan kita juga mendarat ya di aerodrome destination, bandara tujuan kita itu dengan 3 ta, Pak, 4 ta ya, orang sukses itu kalau menurut pandangan saya. Itu adalah kita sukses memiliki harta,
kita Harta, punya tahta terhormat, ya, kemudian kata-kata kita juga selalu baik ya, matra dipercaya ya, juga, dan ya, juga cinta. Kita eh, mencintai semuanya, ya, anak buah alam. kita, termasuk semua ciptaan Tuhan, termasuk alam semesta ini. Itu harus Nice. kita cintai. Ya. Bagi saya, smooth landing itu yang patah itu, Pak. Empat tadi ya, Harta, smooth landing tahta, ya. kata, dan cinta. Itu berarti kita sudah lulus sukses. Ya, insya Allah, ya kan, dunia akhirat gitu loh, Pak. Makanya Ya, ya, landasan spiritual ini sangat penting, Pak. I Ya. see. Menarik banget Pak, analoginya saya jadi kepikiran, wah ini Bapak udah nulis bisa jadi buku satu buku lagi tuh Pak. Iya, betul, betul. Ya, sebenarnya sudah, Pak. Oh, sudah, Sudah, oke. kemarin mau diterbitkan, saya berdua sama teman juga, sudah mulai on bulan Oke, April lah, sudah mau oke, diterbitkan. Ternyata oke. COVID akhirnya nggak jadi, tertunda, Pak. I see. Jadi Wah, sebenarnya mudah-mudahan bukunya sendiri sudah ada, Pak. ada ya. Oke, Cuman mudah-mudahan tidak nanti tertunda. Mungkin kalau mau bikin yang berarti mungkin yang istilahnya self publishing itu ya, Pak ya. Itu ya Pak. ya, Itu ya. kan juga bisa Oke, juga. Ya, I see. ya. Berarti secara materi buku tersebut sudah siap ya. Tinggal Sudah masalah siap. teknis penerbitannya seperti apa Pak ya. Kira-kira gitu ya. Ya, tinggal teknis penerbitan, betul. Oh, Ya. kalau kayak gitu sih gampang Pak, tinggal hubungi Ibu Hesti, nanti diurus sama Bu dia. Esi, ya benar. Halo Bu Esi. Iya. Dari Bu, Better Mind ya. iya better mind. Karena kebetulan ya Iya. ini agak sedikit cerita sedikit bahwasanya ya di antara beberapa penulis antologi yang kemarin itu kan kita juga di challenge Pak untuk menulis satu topik menjadi satu buku Pak. Iya, Saya betul. ya Kak Ruli ya udah Ruli, Coach Iya, Rahmat Daruri. mungkin atau Kang Adang atau siapa lah. Pokoknya semua di challenge tuh. Dan Iya, ini betul. semua masih berproses gitu, belum Dari belum proses final, ya. belum final naskahnya gitu. Tapi kalau Iya, Bapak udah siap, mungkin bisa jadi Bapak bisa duluan tuh Pak, siap ya. diterbitkan sama pemain Iya, seperti itu. iya. Oke, wah menarik banget ya. Jadi ya ternyata saya mencatat beberapa hal nih dari cerita Pak Cerah pada malam hari ini. Dimulai dari dimulai dari pertama kali pada saat Pak Cerah menancapkan cita-cita ingin sekolah tidak di kota Klaten, ya Bapak Iya, berdoa, Bapak memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah saya ingin sekolah yang jauh di luar kota, jangan di Klaten karena saya malu kalau tetap berada di Klaten dan somehow doa itu kalau diterjemahkan nganggur Allah. Pak. Oh ya, kalau nganggur Iya, malu kalau tetap ada di Klaten. Nah, somehow ternyata doa iya, itu diijabah dan Bapak mendapatkan kesempatan sekolah menjadi siswa ya, menjadi siswa pilot di iya, salah satu perusahaan terbesar, penerbangan terbesar di Indonesia. iya, betul. Kemudian yang kedua, doa itu didengar ya, intinya doa itu didengar sama Iya, Allah dan kalau kita percaya doa itu akan diijabah pada waktu yang tepat. Nah, iya, kemudian betul tantangan sekali. yang berikut atau hal yang berikutnya adalah doa restu orang tua itu sangat Orang tua, penting untuk betul apapun yang sekali. kita lakukan ya Pak Cerah ya. Iya, betul. Jadi bahwasannya ketidaklulusan Pak Cerah ketika menjalani sekolah sebagai siswa pilot itu ternyata adalah doa dari sang ibu yang Ibu, tidak ikhlas Pak iya, Cerah sebagai anak lelaki satu-satunya iya, harus menjadi pilot gitu dan ya iya, ternyata betul sang sekali. ibu ini mendoakan hal yang lain yang juga saya yakin juga baik dan kemudian Iya, mengantarkan Pak Cerah pada karir di darat ya iya, sebagai betul. dimulai dari sebagai admin di sebuah ini pelatihan Training Garuda, center, Pak. training Garuda. center Garuda, dan kemudian dari situ karir Pak Cerah pun perlahan-lahan beranjak naik karena beliau memperbesar kapasitasnya. Beliau Iya, memperbesar kapasitasnya, kemampuannya, kompetensinya, terus belajar, mempelajari iya, hal-hal baru, baik technical maupun non-technical, dan akhirnya sampai satu titik beliau iya, pun sempat menduduki posisi yang tertinggi ya Pak ya iya, di situ ya sebagai salah betul, satu betul. jajaran direksi di PT Garuda Iya, Indonesia. Nah, iya, kalau kita lihat ke belakang, beliau lulusannya SMA teman-teman. Jadi ternyata iya, ya balik lagi kondisi
kita hari ini tuh tidak ada pengaruh terhadap apa cita-cita yang mau kita tuju ya Pak Cerah ya. Iya, betul. Ya, jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk mencapai cita-citanya apapun itu. Yang Iya, penting iya, iya, dia setia dengan proses atau aktivitas yang memang perlu dilakukan agar dia sampai ke cita-cita tersebut. Ya, iya, right. didukung oleh restu orang tua tentunya, ya, Iya, didukung oleh doa yang setiap saat kita panjatkan juga kepada Allah gitu ya, sebagai bentuk iya, bagian dari ikhtiar kita. Dan iya, pada akhirnya ya semua orang punya kesempatan untuk mencapai keberhasilannya. Nah, singkat iya, cerita, keberhasilan versi Pak Cerah tadi beliau menyebutkan 4 seseorang iya, yang berhasil bisa mengumpulkan harta dari kerjanya, bisa iya, memiliki posisi yang terhormat atau mulia, baik terhormat. secara karir maupun di masyarakat, Iya, kemudian punya kata-kata yang dipercaya oleh orang lain, dan yang iya, terakhir juga kita menjadi insan yang punya cinta ya untuk iya, memberikan cinta kasih kita kepada orang-orang terdekat dan juga lingkungan di iya, sekitarnya. Luar iya, biasa betul sekali. sekali Pak Cerah pelajarannya hari ini. Iya, Dari siap, kisah Pak. Bapak ya tentunya saya pribadi masih nunggu nih cerita Bapak dari buku-buku Bapak berikutnya. Siap. Mudah-mudahan tadi buku terkait apa leadership ala pilot itu benar-benar bisa Iya, jadi buku Pak, karena kalau jadi saya amin. akan menjadi salah satu orang yang bersedia membeli buku dan membaca isinya nih Pak. Wah, Oke, sengat-sengat Pak Pipit, sip. Ya, terima kasih banyak. Pak Cerah, terima kita udah kasih. 1 jam bicara. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini berfaedah ya Pak ya, buat siapapun Ya, yang mendengarkannya. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang belum bisa ngikutin dari awal, rekaman dari tayangan ini akan saya post di YouTube channel saya, dan nanti ya, linknya pun saya akan share di Facebook. Oke Pak Cerah, ya. mungkin Terima itu kasih. dulu ya. Saya Ya, ucapkan terima kasih. Selamat terima kasih. berakhir pekan. Selamat beristirahat Pak Cerah. Sampai Selamat jumpa istirahat. Terima kasih. ya. Salam untuk keluarga Pak Pipit. Ya Ya, Pak. ya Sama-sama Pak. Pak. Terima Yuk kasih. pamit. Yuk. Oke teman-teman, itu sesi ngobrol berfaedah kita pada malam hari ini. Saya ya berbicara cukup banyak ya, dengan Pak Cerah, dan banyak catatan yang tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa kita petik hikmahnya, bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk mencapai satu kehidupan yang optimal ya, mencapai satu kehidupan yang optimal dan bisa memberikan dampak manfaat yang positif buat banyak orang. Sekian ngobrol berfaedah pada malam hari ini. Saya Wijanarko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.